Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atover, melanjutkan pelajaran Nahwu Shorob Kitab Jurumiyah karya Syekh As-Son Haji. Kali ini kita sampai pada bab ma'rifatu alamatil i'rab atau bab mengetahui tanda-tanda daripada tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alimu al-allama Syekh Son Haji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Adapun ini itu bab menerangkan tentang beberapa tanda i'rab. Lirraf'i itu bagi i'rab rafa' arba'u alamatin, yaitu 4 beberapa tanda. Rupanya ad-dummatu, yang pertama adalah dummah, wal wawu, yang kedua wawu, wal alifu, yang ketiga alif, wan nunu, dan yang keempat nun. Jadi sahabat, kalau kita artikan secara makro, pengertiannya adalah bahwa rofa itu memiliki 4 tanda. Kalau kemarin kita membahas tentang pengertian i'rab, kemudian macam daripada i'rab, yaitu ada rofa, nasab, kemudian khafat atau jar, dan ada jazm. Kali ini kita membahas macam i'rab yang pertama, yaitu rofa. Rofa ini memiliki 4 tanda sahabat. Yang pertama adalah dumma, wawu, alif, dan nun. Karena setiap i'rab nanti baik i'rab rofa, nasab, khafat maupun jar memiliki tanda. Sedangkan fa'ammad dummatu, maka adapun i'rab dummah, fatakunu, maka ada apa i'rab dummah itu alamatan, menjadi tanda. Jadi dummah itu adalah satu dari sekian tanda yang dimiliki i'rab rofa. Jadi kemarin kalau kita bahas secara sederhananya bahwa i'rab rofa adalah dumma, namun sejatinya secara penjabaran syarah, macam atau tanda daripada i'rab rofa itu bukan hanya dhammah, melainkan wal wawu, ada wawu, alif, dan ada nun. Nah, sekarang kita bahas yang dumma. Fa'ammad dummatu, maka adapun tanda dumma itu fatakunu, ada apa dummah, ya, itu fatakunu, ada apa dummah, itu alamatan, menjadi tanda, lirraf'i, bagi i'rab rafa, ya, bagi i'rab rafa, fi arba'ati mawadi'a, terdiri atau di dalam 4 beberapa tempat. Fil ismil mufrad, yang pertama adalah isim mufrad, wa jam'it taksir, yang kedua adalah jamak taksir, wa jam'il muannasis salim, yang ketiga adalah jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari'i, dan yang keempat yaitu fi'il mudhari' alladhi, yang lam yattasil, yang tidak bertemu apa fi'il mudhari' bi akhiri, dengan akhirnya fi'il mudhari' apa syai'un, sesuatu, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Ini mengandung 2 pengertian. Yang pertama adalah dia bukan dari af'alul khamsah, dan fi'il mudhari'nya berupa shahih akhir, ya gitu ya sahabat. Oke, lanjut, kita terangkan terlebih dahulu bahwa i'rab dhammah, ya, kemarin i'rab itu kita bahas ulang sedikit ya. I'rab itu terdiri dari 4, rofa yang pertama, yang kedua nasab, yang ketiga khafat atau jar, dan yang keempat jazm. Nah, kali ini kita membahas tentang rofa. Rofa ini memiliki 4 tanda sahabat, ya, atau tanda daripada rofa ini ada 4. Yang pertama adalah dummah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. 4 ini adalah mawade' atau tempat daripada i'rab rofa.
atau tanda daripada i'rab rofa. 4 daripada tanda-tanda ini memiliki tempat masing-masing. Biar mudah, kita petakan terlebih dahulu. Jadi i'rab ada rofa, ya. Kemudian rofa ini ada tandanya dhammah, ada wawu, ada alif, dan ada nun. Nah, dhammah sendiri memiliki 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Dan yang terakhir atau yang keempat tempat daripada dhammah yaitu fi'il mudhari'. Lah, keempat ini adalah tempat daripada dhammah tatkala dhammah menjadi tanda daripada i'rab rofa. Biar mudah, mari kita berikan contoh satu persatu, yaitu isim mufrad. Ya, isim mufrad. Sebelum kita memberikan contoh, sahabat perlu memahami dulu arti daripada isim mufrad. Ya, ini sebagai wawasan saja. Isim mufrad yaitu ma laisal musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah ma laisa, suatu perkara yang bukan al-musannah tasniyah. Jadi isim mufrad ini mengecualikan yang pertama bukan isim tasniyah. Yang kedua wala majmu'an, dan isim mufrad ini bukan jamak, ya, bukan jamak taksir. Wala atau jamak mudzakkar salim, ya, mudzakkar salim. Nanti kita akan ada saatnya membahas pengertian daripada jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Wala mulhaqan bihima, dan bukan mulhaq keduanya, artinya bukan mulhaq tasniyah ataupun mulhaq jamak. Dan yang kelima bukan asmaul khamsah. Jadi pengertian isim mufrad bukan suatu perkara yang menunjukkan dua atau tasniyah, bukan suatu yang menunjukkan banyak atau jamak, bukan juga yang menyerupai tasniyah, menyerupai jamak, dan bukan pula dari asmaul khamsah. Karena kita mempersingkat waktu, ya, jadi kita simpel saja pengertiannya. Intinya bukan dua, bukan tiga atau lebih, dan bukan suatu yang menunjukkan pengertian asmaul khamsah, yaitu abun, akhun, hamun, wafu, wadu, jaro, dan seterusnya itu, ya. Contohnya apa? Isim mufrad, ya. Contohnya ketika rofa itu memiliki tanda dhammah bertempat pada isim mufrad, contohnya adalah ja'a zaidun. Ya, ja'a datang, siapa zaidun? Zaid. Kita fokus pada lafadz zaidun. Zaidun ini sahabat dibaca rofa. Ya, zaidun ini dibaca rofa. Nah, ini kita kembalikan pada ini, ya. Kenapa rofa? Karena dia posisinya sebagai fa'il. Nanti kita bahas pengertian fa'il. Intinya anggap saja zaidun ini terbaca rofa. Lah, tanda rofanya itu dhammah.
Nah, dumma ini memiliki dua pengertian, bisa dumma biasa atau bisa dummatain gitu ya, atau dummatain. Bisa kalau zaidu berarti, kalau zaidu bukan dummatain berarti ada alnya. Ja'a az-zaitu. Kalau tidak ada alnya berarti ja'a zaitun, menggunakan dummatain ya. Sampai sini paham ya. Jadi dumma ini adalah tanda daripada rofa'nya saat dimana? Saat terdapat pada isim mufrad ya. Paham ya. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua dumma sebagai tanda daripada i'rab rofa yaitu wawu ya, yaitu wawu. Yang kedua, wa ammal wawu, adapun wawu itu fatakunu, ada apa wawu? Itu alamatan, menjadi tanda. Nah, lirraf'i, bagi i'rab rafa, fi maudhi'aini, di dalam dua tempat. Fi jam'il mudzakkar salim, yang pertama adalah terdapat pada jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsah, yang kedua terdapat pada asmaul khamsah. Apa saja asmaul khamsah? Wahi, adapun asmaul khamsah ya, itu abuka, yang pertama adalah abuka. Wa akhuka, yang kedua akhuka. Wa hamuka, yang ketiga hamuka. Wa fuka, yang keempat fuka. Wa dzumalin, yang kelima dzu ya, dzu. Contohnya dzumalin. Jadi kalau wawu menjadi tanda daripada i'rab rafa ini di dalam dua tempat. Kalau tadi dummah terdapat 4 tempat. Sekarang adalah wawu ada 2 tempat. Yang pertama apa? Jamak mudzakkar salim. Yang kedua asmaul khamsah. Ya, i'rab. Macam daripada i'rab salah satunya ada rafa. Nah, rafa memiliki beberapa tanda ya. Yang pertama kita bahas tadi dummah. Sekarang yang kedua yaitu wawu. Nah, wawu ini memiliki 2 tempat ya sahabat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Sedangkan yang kedua adalah asmaul khamsah. Secara simpel, kalau kita pahami apa sih pengertian jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim ialah suatu lafadz yang lafadz tersebut memiliki akal. Dia menunjukkan banyak laki-laki. Contoh zaiduna atau muslimun gitu ya. Ja'a al-muslimuna. Ja'a datang, siapa al-muslimuna, beberapa orang muslim. Kita fokus pada lafadz al-muslimuna. Al-muslimuna ini adalah contoh daripada jamak mudzakkar salim. Mufradnya adalah muslimun. Mufradnya muslimuna adalah muslimun. Nah, karena muslim ini pengertiannya satu, ketika menjadi banyak, dia berubah bentuk menjadi jamak. Karena muslim ini memiliki akal, maka dia dikategorikan sebagai jamak mudzakkar salim. Kenapa salim? Karena pada lafadz muslimun adalah huruf sahih semua, tidak ada huruf illat. Nanti kita bahas apa itu huruf sahih dan apa itu huruf illat. Maka ketika al-muslimuna posisinya sebagai fa'il, yang mana fa'il ini menuntut lafadz al-muslimuna untuk dibaca rofa, maka tanda rofanya menggunakan wawu. Nah, ini tanda rofanya. Sedangkan nun adalah nun iwat anit tanwin atau pengganti daripada tanwin. Namun hakikat tanda rofanya yaitu wawu, al-muslimuna. Ya, paham ya sahabat? Kemudian tempat
Yang kedua, wawu sebagai tanda daripada i'rab rofa yaitu asmaul khomsah. Kita ke papan baru. Asmaul khomsah. Asmaul khomsah ini secara definitifnya adalah beberapa isim yang berjumlah 5. Ya, beberapa isim yang berjumlah 5. Yaitu yang pertama abuka, yang kedua ahuka, yang ketiga hamun, ya, hamuka, yang keempat u atau fuka, yang kelima adalah dhu atau dumalin. Ya. Jadi wawu ini, ya, wawu ini adalah wawu semua. Lah, inilah adalah tanda rofaknya asmaul khomsah, yaitu wawu, seperti jamak mudzakkar salim yang barusan kita bahas. Kemudian selanjutnya sahabat, wa ammal alifu, adapun alif, ya, wa ammal alifu, maka adapun alif itu fatakunu, ada apa alif itu alamatan menjadi tanda lirraf'i pada i'rab rafa, itu fi tasniyatil asma'i, di dalam isim tasniyah khasatan dengan keadaan tertentu. Tanda i'rab rafa yang ketiga adalah alif. Ya, adalah alif. Lah, alif ini ada berapa tempat? Yaitu cuman satu. Apa itu? Yaitu isim tasniyah. Kita pahami terlebih dahulu. Isim tasniyah tadi sempat kita singgung. Secara simpelnya isim tasniyah adalah ma yadullu ala isnain, suatu yang menunjukkan arti dua objek. Ini pengertian daripada isim tasniyah. Sebagai contoh, zaidani. Ja'a zaidani. Kita fokus pada lafaz zaidani. Ja'a datang, siapa zaidani, dua zaid. Zaidani ini posisinya sebagai fa'il yang menuntut lafaz zaidani terbaca rofa. Karena ini isim tasniyah, maka tanda rofanya menggunakan alif. Nah, sedangkan nun adalah iwad anit tanwin, karena ada tanwin yang dibuang. Sebagai ganti daripada tanwin tersebut adalah nun. Sedangkan nun di sini adalah pengganti daripada tanwin, karena asal zaidani atau dua zaid ini adalah satu zaid, yaitu zaidun. Terakhir sahabat, wa amman nunu, maka adapun nun, ini tanda daripada i'rab rafa yang terakhir atau yang keempat adalah nun. Wa amman nunu, maka adapun nun itu fatakunu, ada apa nun itu alamatan menjadi tanda li raf'i bagi i'rab rafa. Fil fi'lil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari'. Idza ittasala, tatkala di dalam ketika bertemu bihi dengan fi'il mudhari', apa dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in, atau dhamir jama', au dhamiril muannasatil mukhatabah, atau dhamir muannas mukhatabah. Jadi nun menjadi tanda daripada i'rab rafa itu bertempat pada satu tempat lagi. Apa itu? Yaitu fi'il mudhari' yang ketika atau di mana fi'il mudhari' tersebut bertemu dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Sahabat nggak perlu bingung memikirkan apa itu dhamir tasniyah, karena akan saya contohkan sederhananya. Yang tempat sederhananya nun ini bertempat pada af'alul khamsah. Jadi nun adalah tanda rofa yang keempat. Ini bertempat di mana? Di af'alul
khomsah, atau yang tadi yaitu fi'il mudhari' yang bertemu dhamir rafa yang bertemu dengan wawu jama' alif tasniyah atau ya muannas mukhatabah. Misalkan contohnya adalah yaf'alani, ya, yaf'alani, taf'alani. Nah, ini adalah wawu jama'. Ini asalnya adalah fi'il mudhari' yaf'alu. Karena bertemu dengan alif tasniyah maka posisinya sebagai af'alul khamsah. Atau bertemu dengan wawu jama' yaf'aluna, taf'aluna, gitu ya. Nah, ini adalah wawu jama'. Atau bertemu dengan ya muannas mukhatabah taf'alina, ya, taf'alina. Nah, ini adalah ya muannas mukhatabah karena menunjukkan mukhatabah, ya, perempuan banyak. Oke, bisa dimengerti ya para sahabat. Jadi kelima sigot ini adalah sigot af'alul khamsah, yaitu bertemu dengan fi'il mudhari'. Apa sih kalau ditanya pengertian af'alul khamsah itu? Yaitu fi'il mudhari' yang bertemu alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf apabila kurang jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa terus dukung dan support channel kami dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.